Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in amma ba'd. Santriwan, santriwati yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan di dalam diri kita, dan juga diberikan kesempatan bisa bertatap kembali, bertemu kembali walaupun dalam media sosial seperti YouTube. Pada kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dua selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah, kata Pak Muadib, sang pelopor dunia, telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan perdamaian, yaitu agama Islam, ad-dinul Islam. Baik santriwan, santriwati yang saya cintai, untuk kali ini kayaknya sudah terakhir kali dalam penyampaian kegiatan terakhir di kado liburan yang akan ditutup oleh saya sendiri, karena juga berhubung kalian semua nanti akan kembali ke pondok pesantren Syaikh Khalil, tepatnya pada tanggal 2 Januari tahun 2022. Itu bertepatan dengan hari Ahad. Karena sekarang masih berada di rumah bersama keluarga dan sanak famili di sana, diharapkan, dihimbau untuk para kalian semua untuk mengisi waktu luang, waktu yang terisi yang ada di rumah kalian semua untuk hal yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Dan juga ketika ada waktu luang, kalian jangan lupa untuk selalu zikrullah, berzikir kepada Allah, menyebut, mengingat namanya, mengingat zatnya, mengingat ciptaannya yang begitu luar biasa, sudah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Kita berada di sini, kita berada di dunia karenanya, maka sepatutnya, sepantasnya, dan seharusnya kita harus kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya para santriwan santriwati sudah tahu akan hal itu, karena sekarang masih liburan, takut lupa akan segala hal, karena bisa belajar 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun akan hilang karena 1 liburan, 1 hari. Itulah manusia, tidak pernah luput dari salah dan lupa. Adik-adikku sekalian, santriwan santriwati yang sangat saya cintai, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kita mengisi waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat. Contohnya setelah sholat, kalian kan gak ada kerjaan. Kalau di rumah kan gak ada kegiatan, kecuali di pondok. Karena di rumah itu
pondok sudah libur, kegiatan TPA, kegiatan diniyah, apalagi kegiatan formal itu libur. Yang tidak libur adalah sholatnya. Sholat 5 waktu jangan sampai lupa. Karena orang-orang biasanya itu banyak melupakan tentang sholat itu. Sholat itu kewajiban bagi kita semua, terutama yang 5 waktu itu adalah kewajiban kita. Karena kita kalian mumpung masih di rumah, kalian mumpung masih anak pondok, kalian masih mumpung anak muda, mari tatap kembali niat hati kita, tatap kembali apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini tentunya. Apalagi nanti ketika kembali ke pondok, kalian mondok itu untuk apa? Dan sekarang lagi istirahat. Ketika istirahat, jangan sampai ada yang tertinggal hal yang bermanfaat untuk kalian. Contohnya, membantu kedua orang tua. Kalau orang tuanya nyangkul, bantulah nyangkul. Kalau orang tuanya masak-masak, ibunya bantulah ibunya masak-masak. Walaupun kamu bantu goreng apa gitu, walaupun gosong, tidak apa-apa, bantu kedua orang tua itu. Tapi kan sudah didampingi sama orang tua, nak, ini masakanmu gosong. Iya kak bu, maaf ya bu, aku cuma ingin bantu untuk meringankan ibu biar hatinya tenang, pekerjaan cepat selesai. Tapi diingat ya, kalau seumpama ibu kalian bilang kamu bantu cuma taunya menggosongkan, bikin rugi, jangan sakit hati. Anak terhadap orang tua jangan pernah sakit hati. Walaupun sakit hati, maafkan. Karena kewajiban kita sebagai anak untuk kedua orang tua itu berbakti kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Bilang ah saja itu sudah tidak boleh. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan seperti itu. Kalian sakit hati, kalian setiap hari disuruh-suruh ke barat ke timur, manut saja, taati saja, selama hal itu merupakan kebaikan yang tidak bertentangan dengan agama Islam yang telah kalian pelajari. Contoh, nak, ambilkan pisau, ambil. Nak, iriskan apa itu namanya itu ya, lombok kah atau apa, iris. Iya bu, yang halus perkataannya. Dengan mengisi waktu luang itu kita manfaatkan. Waktu yang luang itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, itu membantu kedua orang tua. Karena mumpung kalian masih di rumah, kalian bisa membantu. Kalau sudah kembali tidak bisa bantu kedua orang tua. Kedua orang tuanya banting tulang ke barat ke timur cari uang untuk demi anaknya menata masa depan. Ya, diingat itu. Saya hanya bisa mengingatkan sebenarnya. Saya sudah pernah merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Karena rata-rata mayoritas orang yang mondok, dan ketika berhenti, dia ingat ke pondoknya. Dia ingin mondok lagi karena ada penyesalan. Pengen belajar lagi. Pengen menata masa depan kembali di pondok. Karena di pondok itu tempatnya ilmu agama. Lengkap di situ ya. Dan alhamdulillah Syekhona Khalil ini merupakan pondok pesantren yang memang jelas alurnya.
nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas tidak rugi bagi kalian. Sebenarnya saya bingung ini, saya mau nasihati apa gitu. Saya cuma taunya pengennya kalian itu kembali ke pondok tepat pada hari Ahad. Jangan sampai lupa atau pura-pura lupa. Ya. Ahad tipis-tipis ke malam sampai mau ke hari Senin itu nggak apa-apa. Yang penting pas hari Ahad. Pas tanggal berapa? Tanggal 2. Contoh, tanggal 2 Januari 2022 pada jam berapa itu? 23.59. Kan belum jam 12 itu. Kalau sudah jam 12 itu sudah dihitung lambat. Itu saja sebenarnya. Kalau masalah nasihat-nasihat yang lain saya kira kalian sudah numpuk, sudah banyak. Insya Allah ilmunya sudah lumayan lah didapat di pondok pesantren Syahwana. Tinggal kalian mengamalkan apa yang sudah kalian dapatkan, ilmu yang sudah tertanam dalam pikiran, yang sudah ditetapkan dalam hatinya, tinggal diamalkan ya. Tinggal diamalkan. Ustaz-ustaz di sini sudah luar biasa semua, kecuali saya. Kayak Pak Manti, Pak Fadhul, Pak Sofi, Pak Rozi, apalagi pimpinan kita, sepuh kita, orang-orang yang ada di pondok ini luar biasa. Mereka itu alumni dari pondok besar-besar semua di berbagai macam pondok ya, bukan berbagai macam negara. Negaranya tetap satu, Indonesia. Ada yang dari Penyepen, ada yang alumni Sidogiri, Sarang, ada Sarang itu Maimun Zubir, terus ada yang alumni dari mana, Jepara, apa itu, Jombang, Al-Amthilati, An-Nukoyah, termasuk saya sendiri dari An-Nukoyah. Banyak di sini. Makanya kalian jangan khawatir, mumpung kalian masih muda, masih muda, silahkan belajar berperang. Perangnya kalian bukan kayak orang dulu ya. Orang dulu berperang secara lahiriah, berperang keras zahirnya, berpencak silat ya, berperang menggunakan pedang, bom. Kalau kalian berperang dengan belajar, contohnya kalian patah semangat, tumbuhkan, pacu kembali semangat kalian untuk terus belajar. Belajar itu enggak rugi, wajib bagi kita, terutama agama Islam, terutama tentang ilmu Islam, ilmu agama itu wajib. Faridatun ala kulli muslimin, kata Pak Matib. Ustaz-ustaznya kalian itu wajib mencari ilmu agama ya. Terus kalian belajar dan belajar di pondok. Saya ingatkan kembali, jangan lupa kembali hari Ahad. Sekarang hari Jumat, masih kalian hari ini masih ada kesempatan bersama keluarga. Besok hari Sabtu masih lagi ada kesempatan dengan keluarga. Hari Ahad masih ada kesempatan dengan keluarga kalau kalian berangkat ke sini sore ataupun malam. Mumpung di rumah, silahkan sepuas hati kalian tebarkan kerinduan
dengan orang tua. Mumpung masih di rumah. Kalau di pondok kalian pengen pulang, rindu rumah apa, kayak seperti anak baru nangis, rindu rumah. Ketika nyampe rumah main HP, dipanggil orang tua, nak belikan sayuran nak, dengar pun enggak. Ada juga yang dengar tapi tidak disauti. Itu naudzubillah, itu bukan anak-anak pesantren Syekhna Khalil. Mudah-mudahan santri Syekhna Khalil tidak begitu, ya, mudah-mudahan tidak begitu. Karena doa orang tua setiap hari, setiap waktu untuk kalian semua, termasuk ustaz-ustazah di sini, selalu mendoakan kalian semua. Tinggal kalian, ya, tinggal kalian gerakkan hati untuk kebaikan di dunia ini, ya. Jangan lupa, walaupun kalian dikasih HP sama orang tua, bukan berarti kalian bebas memainkan. Sepenuh waktu kau habiskan dengan main HP, game yang biasa dikenal dengan Mobile Legend atau apa satunya, FF apa enggak tahu, iya FF, Free Fire, iya, Free Fire. Saya suka bukan game ya, suka bahasanya aja, Mobile Legend. Ngeri ya, Inggrisnya itu ngeri. Ada Free Fire. Saya ingat ketika nonton film barat itu dulu, masih muda ya. Fire itu saya suka bahasa-bahasa. Tapi kalau permainannya tidak tahu, saya tidak pernah nyoba apa itu Free Fire apa itu. Karena itu akan melupakan hal segalanya, lupa akan waktu. Padahal waktu adalah hal yang sangat terpenting, ya. Bahkan pernah dikatakan bahwa ada dua hal yang rugi bagi kalian, yaitu adalah waktu dan kesehatan. Kadang kita sehat tapi tidak punya waktu untuk melakukan hal kebaikan. Kadang kita punya waktu tapi kita terbaring di rumah sakit, tidak bisa mengapa-ngapain. Mumpung terus saya dari tadi, mumpung ada waktu, mumpung ada sehat, kita gunakan. Ingat, kita jaga 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Jaga mudamu sebelum tuamu, jaga kayamu sebelum miskinmu, jaga hidupmu sebelum matimu. Apa lagi? Saya lupa sudah. Jaga waktu senggangmu sebelum datang sibukmu. Jadi ini, kalian sekarang masih anak-anak, ya, masih muda, kesibukan nggak ada. Kalian maka dari itu sibukkan kalian dengan belajar, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah berkeluarga, ketika sudah beristri, apalagi punya anak 1 tambah 2 anaknya, apalagi nambah istri, itu semakin sibuk kita dengan urusan dunia. Karena kewajiban seorang imam, kalau laki-laki santri putra, adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Akan sibuk ke barat ke timur cari uang, cari nafkah, kadang lupa akan sholat. Tapi kalau santri Syekhna Khalil, insya Allah, alhamdulillah, tidak akan seperti itu. Pasti ingat waktunya sholat, waktunya belajar, ya, waktunya jadi nafkah. Pokoknya waktu-waktu yang bermanfaat. Karena waktu itu
itu demi masa depan kalian di dunia, bahkan terutama untuk akhirat kelak. Ya, gunakan waktu. Karena sudah sangat banyak, saya kira sudah kepanjangan. Sebenarnya saya tidak bisa mengatakan sesuatu hal yang si kecil datang. Pasti kalian merindukan anak saya ya, walaupun kalian tidak rindu saya. Halo, dadah, kiss bye, sarang Weh, itu santri-santri semua itu, Dek. Santri semua. Gimana kalau ada kiai? Itu kita tanamkan terhadap anak didik kita mulai dari kandungan sampai besar dengan hal-hal yang kebaikan, seperti mentaati guru, mentaati orang tua, menghormati kiai. Seperti anak saya diajari kalau ada kiai begini, ya kan? Ya. Ya. Sudah ya, mungkin hanya itu. Jangan lupa saya berpesan sekali lagi, kembalian santri tepat pada hari Ahad, tinggal 2 hari lagi. Ya, tinggal 2 hari lagi. Jangan sampai lambat. Kalau lambat, semen di bangunan menunggu kalian. Mungkin hanya itu dari saya. Mudah-mudahan kalian nanti kembali dalam keadaan selamat, sehat. Dan ini juga ada kabar bahwa ada yang kena cacar sebadan. Saya dikirimi gambar oleh orang tuanya. Mudah-mudahan lekas sembuh. Semuanya yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh, baik itu santri ataupun orang tuanya. Mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah penyakitnya, sembuh sehat dan bisa bertatap kembali, berpacu kembali, belajar di pondok pesantren ini. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan nanti kalian semua sampai ke sini adalah semangat dan semangat lagi mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan di Pondok Pesantren Syahna Khalil. Berbagai kegiatan baik dari TPA, Madin, formal, dan hal kegiatan lainnya itu hanya untuk masa depan kalian di dunia, bahkan untuk akhiratnya. Akhiran dari saya, jika ada kesalahan dalam tutur kata atau sikap saya atau gaya saya, ya maafkanlah, karena itu merupakan kekurangan saya sendiri. Jika ada kebenaran murni, pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingat, kami semua, terutama saya sendiri, cinta dan bangga kalian semua. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.